Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang dimuliakan Allah, masih semangat? Saya sangat berharap semoga kita selalu semangat kapan dan dimanapun kita berada, dalam situasi keadaan apapun yang kita hadapi. Semoga kita diberi kekuatan, kemudahan dalam beribadah, meraih kemuliaan khususnya di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat nikmatnya, karena pada detik ini di bulan Ramadan, khususnya di pertengahan Ramadan ini, kita masih diberi kenikmatan iman Islam serta kesempatan untuk fastabiqul khairat, baik dalam amaliyah fardhiyah atau amaliyah jamiyah, secara pribadi ubudiyah atau sosial ubudiyah. Semoga rangkaian ibadah yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya yang telah dan sedang kita lakukan diterima oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Selawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada uswah teladan kita, Nabi Agung mulia, contoh teladan di berbagai jenjang usia, di berbagai waktu, kesempatan, bahkan masa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap di bulan Ramadan yang penuh berkah maghfirah ini, semoga di yaumul qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin, Allahumma amin. Sahabat muda yang dimuliakan Allah, setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan, baik perbuatan infiradi, pribadi atau jami, secara sosial. Tentu ini butuh yang namanya niat, karena niat inilah yang akan menghantarkan tujuan goal ending kita. Maka oleh karena itu penting kiranya kita memperhatikan agar setiap amal yang kita miliki, setiap amal yang telah kita lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah dan mampu kita mempertanggungjawabkannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim. La tazul qadam ibni Adam yaumil qiyamah min indi rabbih hatta tus'al an khamsin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Tuhannya pada hari kiamat sehingga mereka mendapatkan 5 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna. Kata Rasulullah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah kecuali dia akan mendapatkan 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang an umrihi fima afna, tentang umur yang dia miliki selama hidupnya. Untuk apa dia gunakan? Apakah hanya untuk melakukan kemungkaran terhadap Allah, maksiat terhadap Allah dan Rasul? Bahkan orang itu bila membolimi sanak famili, keluarga dekat jauh, bahkan keluarga. Kalau itu yang dilakukan, celakalah orang tersebut. Kalau tidak, subhanallah, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan keselamatan dari fitnah yaumul qiyamah.
Kemudian yang kedua, pertanyaan yang Allah berikan kepada seorang hamba tersebut pada hari kiamat, an syababihi fima afna, tentang waktu mudanya, untuk apa dia gunakan. Maka sahabat muda yang dimakan Allah, waktu muda kita ini digunakan seharusnya taat kepada Allah, memenuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Kenyataannya banyak di lingkungan kita, dekat ataupun jauh, pemuda-pemuda yang masih senang dengan kehidupan fata morgananya, meninggalkan panggilan Allah, memenuhi maksiatnya. Celakalah mereka, dan selamatlah dan beruntunglah pemuda yang masih dengan kondisi saat yang seperti ini, cukup merusak moral dengan media yang ada. Mau ngaji, sholat berjamaah istiqomah, beruntunglah mereka yang masih istiqomah di jalan Allah, taat amaliyahnya, taat amaliyah jamiahnya, sosialnya, senang berbagi dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah wa malihi min aina tasab, dan kepada hartanya Allah bertanya, dari mana kamu mendapatkan harta tersebut? Apakah dari hal yang halal atau hal yang haram? Semua akan dipertanggungjawabkan dari hadapan Allah. Maka oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita koreksi diri kita, dari mana harta yang kita dapatkan, dan seharusnya bagaimana kita mendapatkan harta yang dari Allah. Yang keempat, wa fima anfaqahu, dan kemana harta yang kau infakkan tersebut. Apakah kau infakkan atau digunakan untuk foya-foya, menghilangkan masa mudanya dengan kemaksiatan karena sebab harta dan lain sebagainya. Hati-hati. Dan yang terakhir yang akan Allah tanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah wa madza amila fi ma 'amila, dan apa yang telah dia kerjakan dengan ilmu yang dia dapatkan, dengan ilmu yang kita miliki. Apa yang telah kita perbuat untuk diri kita, sosial, sanak famili kita. Apakah mendatangkan manfaat pada diri kita, manfaat orang lain, atau dengan ilmu yang kita miliki hanya untuk kesombongan, merendahkan orang lain? Nah, ini akan dipertanggungjawabkan. Seharusnya ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan, kemudian kita sampaikan, dan untuk mengingatkan kepada orang lain. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, mampu menjawab dengan seksama sesuai harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seorang hamba tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada seorang hamba tersebut, dia akan celaka. Baik dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat hingga yang kelima. Wa akhir da'wana, sahabat muda yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah dan memohon semoga di sisa hidup kita diberi kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah, sholat jamaah, berjamaah,
sholat fardu berjamaah, senang berbagi, senang memberi, dan mampu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.